Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam bahagia untuk warga Sekolah Kader Bangsa Wahidul Salim yang saya hormati. Kali ini saya masih tertarik untuk bicara kebahagiaan ini ya, karena ilmunya belum banyak nih. Ya, jadi hari ini kita akan dipantik oleh Dr. Didot Hamonongat Ismail yang kebetulan punya buku beliau ini, ya, punya buku tentang super manusia. 9 kebiasaan manusia super bahagia. Waduh, 9 kebaikan manusia super bahagia. Tentunya Pak Ismail menulis itu pasti ada referensi, ada pengalaman, ada nilai-nilai yang dia gabungkan semua. Nah, paling tidak kita akan cermati sebetulnya kebahagiaan itu seperti apa yang disampaikan diusulkan ya oleh Pak Ismail. Dari mana nih kebahagiaan ini muncul gitu ya? Gimana Mas Heri? Kalau pandangan Mas Heri ini bahagia enggak sih? Bahagia terus. Saya status WA saya itu judulnya bahagia tanpa syarat. Jadi, kalau pakai syarat nggak bahagia. Kalau kita nanti terlalu lama membahas bahagia ini nanti jadi nggak bahagia juga Mas. Jadi kita nikmati saja hidup ini. Judulnya menarik sih, kaya atau bahagia ya Mas ya. Ya saya memilih kaya dan bahagia lah. Kira-kira. Oke. Jadi menarik sekali malam ini. Tuh. Menarik sekali malam ini. Jadi saya kira Dr. Dongot Pak Ismail gitu aja ya kita. Iya. Mas Ismail. Saya kira kita dengerin dulu Mas. Nanti kita diskusi gayeng lah. Mungkin teman-teman semua akan menikmatinya. Yap. Oke, kita mulai dengan bahagia dulu Mas Gus. Ya. Oke. Ya, Pak Didot. Silakan. Terima kasih Pak Kus, suara saya bagus ya. Bagus. Oke, terima kasih Pak Kus, Pak Heri dan Pak Triharjono, Bapak Ibu semuanya yang luar biasa ini. Ini suhu semua isinya ini SKB ini gitu ya. Saya segan juga tampil di sini, tapi karena yang ngundang nih Pak Kus ya, yang kita nggak bisa nolak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan, nama budaya. Saya lihat di sini banyak tokoh ini. Ada biksu, ada pendeta, ya, ada ustadz, ada ahli pengembangan SDM, ada doktor, ya, banyak ini. Ya, terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu semuanya. Malam ini saya diberi kepercayaan untuk tampil yang kedua, bicara kebahagiaan di SKB ya. Tadi saya katakan kalau Pak Kus yang minta susah kita untuk nolaknya gitu. Jadi jam 9 malam di WA beliau, Pak Ismail bisa nggak tampil ini? Ini Pak Tri nyebut-nyebut ini gini. Ya udahlah, oke, bismillah saya bilang saya tampil gitu. Ini ceritanya Bapak Ibu ya. Baik, jadi kita mulai dulu temanya. Jadi saya temanya tergantung Pak Tri ya, tergantung Pak Kus. Karena orang bahagia itu sudah tidak tergantung lagi kepada kulit luarnya, dia fokus pada esensinya. Oke, kita lanjutkan. Next. Ya, ini ketika walaupun saya sudah punya buku 9 kebiasaan manusia super bahagia, tapi saya terus mengembangkan mencari perkembangan terbaru. Sehingga saya ketemu ini tadi Pak Kus ini. Jadi karena tentang kekayaan ketemu saya gambar yang sangat luar biasa ini saya lihat itu. Ternyata lukisan ini dibanderol itu sekitar di media ini 6 triliun Pak Kus. Gambar yang pertama itu 6 triliun, kemudian gambar yang kedua itu 2,8 triliun. Ini ya yang pertama itu lukisan termahal di dunia. Warna hitam size-nya 35 36 40. Ya, 6 triliun. Bayangkan orang mau mengeluarkan 6 triliun untuk lukisan seperti itu. Kenikmatan apa yang didapatkan ya? Kalau kita bandingkan ini dengan anggaran pemerintah kita ini, ada kementerian yang anggarannya nggak lebih dari 2 triliun. Bahkan di bawah itu ya, atau lembaga setingkat kementerian.
Dulu waktu saya masih di konsultan di Kemenpora itu sekitar di zaman Pak Adi Aksa Daud sekitar di bawah 2 triliun anggarannya ya, untuk pengembangan pemuda. Nah ini contoh ya bagaimana orang-orang kaya memberi makna ya, mencari makna. Lukisan 6 triliun, 2,8 triliun bandingkan dengan anggaran pemberdayaan pemuda saya katakan tadi bandingkan dengan anggaran untuk orang miskin misalkan. Oke, kita lanjutkan. Next, kita lanjutkan. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ada satu ungkapan yang sangat bagus sekali ketika saya menulis buku 9 Kebiasaan Manusia Super Bahagia bersama Dr. Syahrial, ini yang punya LP3 sama STM ini. Kesuksesan bukan kebahagiaan, tetapi menemukan kebahagiaan adalah kesuksesannya, kata seorang penulis hebat namanya Timothy. Ya, ini dijelaskan oleh beliau. Ya, jadi kesuksesan bukan kebahagiaan, tetapi menemukan. Jadi ketika kita menemukan kebahagiaan itu sudah bagian dari kesuksesan. Ini kesimpulan beliau dari bukunya tersebut. Lalu kemudian saya baca buku Kang Zuo. Kang Zuo itu seorang pakar kesehatan dunia, ya, pakar kesehatan dunia. Dia menulis di bukunya itu tentang kisah bilioner berusia 38 tahun, tetapi menderita penyakit, ya, penyakit myokardial namanya, neurosis. Yang ahli kesehatan pasti tahu. Jadi ciri-cirinya itu dinding jantungnya itu tipis sekali. Lalu ia mengeluh kepada Prof. Huang. Prof. Huang dia bilang, mengapa Tuhan memperlakukan saya tidak adil, kata dia. Mengapa orang lain tidak sakit seperti saya? Kenapa usia saya 38 tahun tapi sudah kena penyakit terkutuk ini, kata beliau, penyakit sial ini, katanya. Setelah ditelisik oleh Prof. Kang Zuo, dia mengetahui bahwa sang pengusaha bilioner ini tadi melanggar 4 hukum kesehatan. Yang pertama, makan tidak sepantasnya. Makan berlebihan, ya, makan berlebihan. Kadang makan berlebihan, kadang tidak teratur. Kalau dunia pengusaha kan seperti itu. Ketika dia ada kerjaan, dia sampai lupa makan dia. Dia lupa makan dia. Dia kejar terus itu. Dia bekerja terus untuk memuaskan konsumen supaya dia dipercaya mengerjakan order itu, supaya dia dapat pekerjaan itu, dapat proyek itu, dan demikian. Yang kedua, olahraganya tidak dengan takaran yang pas. Ya, olahraganya karena dia fokus kepada untuk penumbuhan kekayaan. Ya, penumbuhan itu tipe-tipe orang pengusaha yang workaholic itu seperti itu, yang money oriented seperti itu. Beda seperti Sandiaga Uno. Sandiaga Uno hebat juga beliau. Dia memberi contoh terbaik kepada kita bagaimana di tengah kesibukannya sebagai pengusaha, sebagai menteri pun dia menyempatkan diri olahraga. Ya, saya baca dari seorang pakar olahraga, siapa itu yang ahli otot itu, Pak Tri, siapa itu? Aderai kan ya. Aderai ternyata, iya Aderai. Beliau bilang ada namanya kecerdasan fisik. Ya, kalau orang sudah level tertentu, dia bisa berbicara dengan tubuhnya. Jadi luar biasa beliau sebagai ahli, dia sedemikian rupa mengembangkan kecerdasan fisiknya. Tetapi sang konglomerat ini tadi, sang bilioner yang muda ini tadi tidak, dia mengabaikan itu, olahraga dia abaikan, dia juga merokok, dia juga mengkonsumsi alkohol, dan yang terakhir lah mental batinnya tidak seimbang gitu ya. Mental batinnya tidak seimbang. Kalau dia dapat proyek, hatinya berbahagia sekali, meledak-ledak. Ketika dia gagal bisnisnya, dia juga mengalami semacam depresi, semacam tekanan gitu. Nah, ini dia. Ya. Jadi ini dia kaitannya dengan apa yang dipertanyakan oleh Pak Kus dalam judul tadi kan. Ya. Ada satu ungkapan yang mengatakan don't give too much for the whistle gitu. Kadang-kadang kita merasa diri kita itu lebih murah harganya daripada kekayaan kita gitu. Padahal diri kita tuh lebih mahal daripada kekayaan kita gitu. Ya, saya pernah ditanya oleh seorang motivator, ditanya sama beliau ketika saya ikut sebuah trading, siapa yang mau seperti Alibaba, katanya. Siapa pendiri Alibaba itu, Pak Tri? Ya, Alibaba yang dari Chinese, dari Cina. Ya. Jack Ma. Ada yang mau jadi Jack Ma, semua angkat tangan. Iya. Tapi dia punya penyakit. Tapi istrinya punya penyakit, anaknya punya penyakit gitu. Adakah yang masih mau jadi Jack Ma? Udah gak mau lagi.
ini tantangannya kan. Jadi itulah. Jadi ketika kita harus memilih antara kesehatan dengan kekayaan, antara kebahagiaan dengan kekayaan, barulah kita kemudian menimbang kembali, merevisi kembali keputusan kita tentang makna kebahagiaan. Jadi menarik sekali tema ini sebuah dilema ya. Kita lanjutkan berikutnya. Maka ada filosof namanya, filosof penyair ternama namanya Iqbal ya, dia sebutkan dunia barat boleh gagah berani karena sudah berkat kecerdasan akalnya mampu ke bulan dan ke Mars ya. Ya, bangga kita sudah bisa ke bulan, kita sudah bisa ke Mars gitu. Tetapi mereka gagal menaklukkan nafsu dirinya. Dia nggak mengenal dirinya. Itu yang terjadi hari ini. Maka kata Prof. Sukidi dalam salah satu karyanya mengutip, dia katakan Ian Marshall mengatakan setiap 10 pengusaha sukses yang ditemuinya 4 mengeluh tidak bahagia. Itu tadi karena visi hidupnya tidak jelas, tapi hanya melihat entrepreneur sebagai media untuk menumpuk kekayaan. Kemudian Dalai Lama yang disebut sebagai tokoh kebahagiaan dunia juga mengatakan kini ada masyarakat secara materi sangat maju, tetapi di antara mereka banyak yang sangat tidak bahagia gitu. Nah, tapi sengaja saya garis bawah itu Pak Tri, itu ada 4 mengeluh tidak bahagia, tapi kan 6 belum tentu. 6 itu masih bisa bahagia, masih tidak. Maksud saya supaya kita tidak memusuhi kekayaan. Ya, kita tidak memusuhi kekayaan gitu ya. Jadi tetap kita kekayaan yang diperoleh dengan sangat baik itu tentu sangat membahagiakan. Nanti kita jelaskan lebih lanjut lagi ya. Nah, kemudian hari ini di tengah-tengah kemajuan Jepang kita lihat ada menteri kesepian, Pak. Baru diangkat di Jepang itu ada menteri kesepian. Ya, ada menteri kesepian. Makanya kalau ini jadi nanti kalau capresnya SKB ini menang, mungkin menteri kesepiannya dari grup ini nih. Kita lanjutkan next. Nah. Ini dia kita lihat menteri kesepian ya di Jepang. Ya, memang ada. Saya sudah cek di media. Jadi menteri kesepian ini menangani banyaknya orang yang bunuh diri karena kesepiannya. Jadi manajemen kesepian. Jangan-jangan benar juga ya faktor pandemi ini tadi membuat orang terkurung di rumah, lalu dia kesepian, dia tidak bisa berinteraksi, ya. Lalu karena faktor kuota internet yang terganggu, dia tidak bisa belajar secara normal, lalu tidak bisa tidak bisa belanja online secara normal, lalu and so forth and so on. Ini perlu kita pikirkan juga. Tapi di Jepang ada dan itu membuat angka bunuh diri sangat tinggi di Jepang. Ini dia, angka bunuh diri sangat tinggi di Jepang. Nah, karena itu saya kira hari ini ketika kita sedang mengalami banyak problem tenaga kerja, problem pengangguran, pandemi yang belum selesai ya, yang virus yang terus bermetamorfosa, saya kira relevan kita bicara kebahagiaan ya. Ini problem di negara maju ya, ada beberapa negara maju yang mengalami problem ya, termasuk di Rusia juga angkanya sangat tinggi ya, angka bunuh dirinya di Korea Selatan, di Jepang juga sangat tinggi, kemudian Lituania dan Guyana. Oke, next. Ya. Sebaliknya, saya coba cek negara-negara sangat bahagia. Mungkin Bapak Ibu udah banyak yang berkunjung ke sana dan tahu bagaimana Finlandia, ya, Islandia, Denmark, Swiss, Belanda. Ini negara-negara yang sangat bahagia dengan parameter yang digunakan tuh kualitas kesehatannya. Jadi kualitas kesehatannya jadi merupakan bagian dari kebahagiaan, harapan hidup. Mereka optimis terhadap kehidupan, ya. Stabilitas keuangan, stabilitas keuangan, ya. Ini goncangan-goncangan yang mengganggu, terutama di masyarakat kapitalis, bahwa keuangan ini menjadi faktor inti dari penyebab kebahagiaan, ya, kebebasan berpendapat. Ketika orang ditekan, orang tahu tidak bisa berekspresi, tidak bisa beraktualisasi, ya, itu mengganggu kebahagiaan, kemudian hubungan sosial. Itu yang dijadikan parameter ya, untuk menilai negara-negara paling bahagia. Next. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, karena itulah kemudian saya setuju dengan pendapat Timothy tadi, bahagia dulu baru sukses. Ya, bahagia dulu baru sukses, kesuksesan adalah kebahagiaan, ya. Ya, itu paradigma lama, membayar harga kesuksesan dengan mengorbankan tujuan. Iman, reputasi menurut saya terlalu mahal ya.
Membayar kesuksesan dengan apa? Dengan mencelakai diri, itu kan tidak boleh. Kalau kita membangun proyek itu utamakan keselamatan. Nah, jadi kesehatan fisik, psikis, kehilangan kebahagiaan itu harus dijaga. Membayar kesuksesan dengan mengorbankan keluarga, pasangan hidup, banyak ini saya lihat ini ya, Pak. Ya, karena dia terlalu asik bekerja, terlalu apa? Mencintai pekerjaannya berlebihan, lupa ketahanan keluarga, pasangan hidup, anak, and so forth and so on. Kemudian membayar kesuksesan dengan mengkhianati mitra bisnis, ya. Ya boleh kaya, tapi jangan ada yang terluka, ya. Jangan sakiti orang lain berlebihan gitu. Ya, mitra bisnis, ya, membayar kesuksesan dan mengabaikan keluarga tadi, membayar kesuksesan merusak masyarakat dan lingkungan, ya, lingkungan kita rusak, ya. Kemudian dan lain-lain ada banyak kisah-kisah tentang hal ini, ya. Nah, karena itu ada pertanyaan, apakah harga tersebut sepadan, ya? Kita mengejar kesuksesan tanpa kebahagiaan dengan banyak mengorbankan, ya? Tentu jawabannya tidak. Oke, next. Nah, bahagia dan kaya, ya, bahagia dan kaya, banyak orang miskin lebih menderita dari tidak bahagia. Ya, memang pada tingkat tertentu uang dan kekayaan penting untuk mendukung kebahagiaan. Ini saya cek beberapa riset memang mengatakan itu. Termasuk nanti ada diskusi dengan Bill Gates, ya. Tetapi Pak, setelah level tertentu tercapai, kalau kita pakai paradigma Maslow misalkan, maka faktor uang, faktor kekayaan tidak berpengaruh signifikan lagi gitu. Ya, tapi kalau kita lihat teori Maslow itu kan sandang, pangan, papan, ya, sandang, pangan, papan. Tentu orang yang tidak punya papan, tidak punya tidak punya sandang itu menderita, tingkat menderitanya ada. Ya, walaupun kita tahu misalkan ada sahabat Nabi yang sangat super lah, siapa itu sahabat Nabi, Pak Tri, ya, yang dia dari budak tapi tingkat kebahagiaannya tinggi, tapi kan tak tertentu barangkali. Tapi kalau di generalisasi saya kira benar teori Maslow bisa kita salah satu gunakan parameter, ya, bahwa sandang, pangan, papan, setelah itu merindukan aman, setelah itu merindukan sosialisasi, setelah itu merindukan namanya aktualisasi dan spiritual. Ya, itu kata Maslow. Ini nanti, ya, saya hanya ingin mengatakan banyak juga orang miskin yang lebih menderita, lebih tidak bahagia. Jadi kekayaan penting, ya. Ini salah satu diskusi dengan Bill Gates, ya. Bill Gates ini saya kutip dari Kompas ini, faktor uang terhadap kebahagiaan. Bill Gates sendiri mengatakan uang bukan faktor terpenting kebahagiaan, ya. Tetapi penting, kata beliau. Karena apabila kita kaya, maka dari segi kesehatan, pendidikan, ya, kita bisa lebih tenang, ya. Kecuali negara sudah menjamin. Finlandia misalkan kan itu pendidikan, kesehatan itu gratis. Bahkan Swiss itu 3 bulan selama 1 tahun, ada keluarga saya yang menikah dengan orang Swiss, itu biaya liburannya diperkenankan gitu. 3 bulan Pak liburan boleh sebelum pandemi COVID ini. Jadi luar biasa. Bagaimana dia tidak bahagia gitu kan? Profesor di Amerika setelah lama di laboratorium, mereka boleh jalan-jalan digaji full misalkan gitu. Ini contoh-contoh negara yang bagaimana pemimpinnya punya mindset kebahagiaan. Ya, jadi lalu apa yang membuat seorang miliarder sekelas Bill Gates bahagia? Dia bilang ternyata hal yang sederhana, melihat anak berhasil melakukan sesuatu. Ya, itu kata beliau, ya. Beberapa orang bilang bahwa rasa senang sekali ketika anak berhasil. Sebagai orang tua saya sangat setuju kata Gates. Pemicu kebahagiaan lainnya kata Bill Gates adalah kemampuan terhadap diri sendiri. Ya, komitmen, memenuhi komitmen. Ketika dia berhasil melakukan sebuah komitmen, mencapai target, dia bahagia. Ya, berkomitmen seperti olahraga, dia disiplin olahraga, dia bahagia. Ya. Pemenuhan komitmen juga membuat seseorang bahagia di dalam hidupnya. Ini contoh bahwa seorang Bill Gates saja tidak menuhankan harta, walaupun beliau seorang seorang yang sangat kaya raya sekali. Oke, kita lanjutkan. Ya, kebahagiaan sebagai manusia, sebagaimana manusia, ya, memang harus dipahami secara utuh dan detail, ya. Manusia kan the man unknown, manusia itu sangat misteri, sangat unik sekali. Ya, next Ya. Oke, jadi kebahagiaan harus kita pahami. Setiap orang berbeda penyebab kebahagiaan dan faktor apa yang membuatnya. Kalau boleh kita tes dulu untuk ini. Pak Heri, yang membuat Pak Heri bahagia apa, Pak Heri? Untuk saat pandemi ini yang membuat bahagia tentu sehat.
Sehat. Terus apa lagi, Pak? Sehat. Ranking 1 Ya, sehat. Cukup. Cukup apanya nih, Pak? Tidak kekurangan. Cukup Punya cadangan. ya, punya cadangan, keuangan, Ya. Anak-anak sehat, Ya. Istri banyak senyum. Banyak senyum. Kalau Pak Tri, apa yang membuat Pak Tri bahagia di masa gitu, pandemi ini? banyak senyum. Oke, rasa selalu bersyukur, kemudian lebih connecting kepada Sang Maha Kuasa. Oke, Itu dampaknya kan ya. panjang itu, ya kan? Ya. Jadi bagaimana? Karena kita nggak bisa apa-apa dengan COVID berapa lama, tapi what we can do, what we can connect kepada Sang Maha Kuasa, karena semuanya itu juga karena approval dari Sang Maha Kuasa itu. Begitu kira-kira. Jadi ya bahagia saja, Mas, bahagia saja. Kemudian dapat teman-teman seperti di SKB ini juga bahagia bagi saya, rezeki bagi saya. Gitu. Iya. Luar biasa. Iya, conference siapa kira-kira yang kita tunjuk Pak Tri, yang kita perlu minta pendapat? Itu mungkin ada guru itu, ada guru kita, guru dari Khalifah itu, ada Bu Vita ataupun Bu Vidi. Boleh, Bu Vita yang baik hatinya. Apa yang membuat Bu Vita bahagia? Share dengan teman-teman, yuk. Ini keluarga semua, nggak usah malu-malu. Ini keluarga semua. Karena kita harus temukan kebahagiaan, kata Pak ini. Monggo. Habis itu Pak Yon Azhari, ini udah datang lebih awal. Kita coba tanya dulu yang membuat bahagia. Ada Bu Vita? Kalau nggak ada, kita lanjut ke Pak Yon. Pak Yon. Lanjut dulu. Pak Yon, apa yang membuat Pak Yon bahagia, Pak Yon? Itu di chat ada Mas Ismail tuh. Boleh di chat ya. Bang Suharti. Iya, keren, anak-anak dan keluarga katanya. Iya, betul ya, sehat. Hampir semua mengatakan sehat tadi ya. Kemudian kumpul semua anak-anak dan keluarga ya. Jadi ranking kesehatan tinggi hari-hari ini ya, ranking kesehatan tinggi ya di masa pandemi, Ada lagi yang lain? Ada lagi Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nanti kita diskusi lagi dipimpin oleh Pak Heri sama Pak Kus. Monggo kita lanjutkan next, Ya, jadi ada di negara yang kapitalis, penyebab ketidakbahagiaan tertinggi itu ya, itu ada faktor apa yang saya gambarkan di sini. Yang pertama, takut miskin. Takut miskin karena dia kapitalis, karena dia supremasi finansial, supremasi kekayaan, dia takut miskin. Takut dikritik. Biasanya semakin pintar, semakin posisinya tinggi, dia takut dikritik. Ya, kebahagiaannya berkurang. Memang berat juga ini Pak ya. Kalau kita saya dulu ngalamin ini juga ketika ketika perusahaan saya itu maju, ketika saya dikelilingi orang-orang pintar. Tapi namanya orang pintar itu Pak Kris, itu orang-orang pintar itu memang benar nggak bisa dibatasi kemerdekaannya berbicara, berpendapat. Jadi luar biasa. Kantor itu heboh terus gitu, nggak ketahuan siapa pimpinannya. Semuanya bebas berdinamika, tapi target-target perusahaan tercapai. Nah, sebaliknya ketika semua isinya yes man ya, kemudian itu perusahaan justru tergerogoti. Anggaran-anggaran walaupun kecil lama-lama habis dia. Proyek-proyek tidak tercapai. Mereka sibuk memuji pimpinan. Dan tidak ada lagi kritik. Jadi kritik itu pada level tertentu dia positif, dia membangun ya. Kemudian takut sakit, itu yang tadi kesehatan ya, faktor terpenting di masa pandemi. Sekarang kita tahu sakit itu takut sakit. Ya, sekarang banyak umur tuh orang batuk tuh orang pada kabur semua. Kalau ada di angkutan umum orang lagi batuk pada kabur semua ya, ya kan? Orang ya takut sakit, takut ke rumah sakit. Banyak juga yang orang takut ke rumah sakit sekarang ini. Kalau dulu ke rumah sakit itu suatu kebanggaan ya. Ya, sekarang orang takut ke rumah sakit. Ya, takut kehilangan cinta. Ini keluarga besar SKB mudah-mudahan bisa melewati ini. Karena biasanya semakin tua usia kita, semakin takut kita kehilangan cinta. Ya, ketika kita menjabat banyak orang yang yang sangat menghormati kita, sangat membanggakan kita. Tapi ketika kita sudah kehilangan jabatan, orang mulai menjauh dari kita. Demikian juga dengan pasangan. Nah, takut menjadi tua. Padahal kata Pak Kus, ketuaan itu kebijaksanaan.
Karena kita sudah melewati tahapan. Ada yang bagus sekali ketika kita bicara kepemimpinan di SKB, bahwa salah satu ciri pemimpin hebat itu dia harus melakukan kaderisasi dengan sistematis ya. Ya, itu yang keren sekali ya. Itu takut mati. Padahal kematian keniscayaan. Nggak ada orang yang sepanjang hidupnya selalu hidup enggak. Ya. Tapi ini beberapa faktor yang paling menyebabkan ketidakbahagiaannya. Di samping faktor-faktor yang disampaikan oleh para penanggap tadi. Next kita lanjutkan. Ya, saya juga ada referensi lain mengatakan penyebab manusia tidak bahagia tidak kenal Tuhannya. Ya, tidak kenal penciptanya, siapa yang menciptakannya. Karena dia tidak kenal penciptanya, maka pencipta membuat dia tidak kenal dengan dirinya. Ya, siapa kita, dari mana kita mau kemana, bagaimana seharusnya hidup yang berbahagia, yang berkualitas, bagaimana sebagai hak orang bersosialisasi, berumat, berbangsa, berdunia, beralam. Karena dia tidak kenal dirinya, maka dia tidak kenal kehidupannya. Ini kata sebuah sumber gitu. Sebenarnya dikatakan oleh sumber ini, dalam diri kita ada tanda-tanda bahwa kita memang diciptakan oleh Tuhan gitu. Seperti angka di balik tangan itu, semua tangan manusia ada itu. Itu berapa itu Pak Tri itu? 81 tambah 18, 99. Ya. Itu kalau dijumlahkan 99 itu Al-Asmaul Husna. Ya. Oke, next ya, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Apa dampaknya kalau kita tidak bahagia? Ini audit kebahagiaan. Sebenarnya ada tes kebahagiaan, cuman waktunya nggak mungkin pas ini. Jadi di antara ciri-ciri umumnya menurut para ahli kebahagiaan itu cemas, khawatir, takut berlebihan. Takut berlebihan, emosi mudah terprovokasi, leher terasa tercekik, ya, konflik rumah tangga, selingkuh, lemah syahwat, merasa lemah atau gagal, mudah kaget, permusuhan kelompok, konflik sosial, distrust, pusing tanpa diketahui penyebabnya, and so on. Ini beberapa penyebab secara umum dari orang tidak bahagia. Kalau remaja dia malas-malasan, penakut, kagetan, pendiam, suka tawuran, ya, melawan orang tua, guru, dan menyakiti teman. Ini beberapa ciri-ciri orang yang tidak bahagia. Makanya kebahagiaan itu menjadi penting. Next. Ya. Lalu karena itu ada rumusan-rumusan kebahagiaan. Jadi karena tugasnya dari Pak Kus ini berat ini, kebahagiaan yang berkesinambungan. Makanya dihadirkan wakil manajemen ini, dokter manajemen ini, bagaimana supaya berkesinambungan, bahagia setiap saat. Ini berat juga nih Pak Kus ini. Berat kebahagiaan setiap saat. Maka dikatakan oleh, kalau kita di korporat ada seorang motivator namanya Ajim Zamal. Dia katakan supaya kita lama di korporat kan kalau kita di kantor bisa kerja 6 sampai 8 jam sehari, bahkan mungkin ada yang 10 jam. Nah, supaya kita bahagia di sana, maka kawinkan antara misi pribadi dengan misi korporasi. Itu kata Ajim Zamal. Yang kedua kata Prof Mujib itu dia bilang perhatikan 3 hal. Yang pertama hati, jagalah hati, kata Agim, ya, hati yang senang. Aku bahagia karena hati senang walaupun tak punya uang katanya. Jadi tetap jadi hati senang. Pusat kebahagiaan itu di hati dan akal dan nafsu. Jadi 3 hal yang harus diperhatikan. Kalau di gambar itu dijelaskan di situ, saya katakan 55 PS 25 20. 55 itu hati. Kalau bisa kita pertahankan porsi hati itu 55%. Kalau bisa. Ini untuk memudahkan saja. Matematika kebahagiaan memudahkan saja. Akalnya 25, nafsunya 20. Karena takut terjadi koalisi antara akal dengan nafsu. Melawan hati. Ya. Kalau terjadi koalisi antara itu yang dikatakan oleh Iqbal tadi, akalnya 25, akalnya 55, nafsunya 75. Dia maka nuklir diciptakan, eksploitasi sumber daya alam, eksploitasi manusia, ya. Itu karena dia menghalalkan segala cara. Kenapa hati harus kuat dan akal? Karena itu masuknya agama itu lewat hati dan akal. Di sini banyak tokoh kita, tokoh spiritual kita, nanti kita minta masukan dari beliau. Nah, maka pribadi yang sehat, pribadi yang bahagia itu ada, ya, pribadi yang super bahagia itu hati dan akalnya mengendalikan nafsu. Nafsu itu jangan dimatikan, dia hanya dikendalikan.
Indonesia boleh jadi macan Asia, silakan, nggak ada masalah. Tapi tidak harus menakut-nakuti Brunei, tidak harus mengeksploitasi Singapura. Itu kira-kira. Misalkan kita mau jadi macan Asia, oke, selamatkan bonus demografi. Maka bisa kita subsidi Singapura, bisa kita subsidi dengan Malaysia gitu. Karena kita punya 80 juta anak muda yang produktif, yang bisa membiayai 50 orang, 100 orang, berapa berarti kan? 80 juta kali 100 orang, berapa banyak orang yang bisa kita bantu. Itu contohnya. Nah, kata Dale Carnegie, ya, Dale Carnegie itu berpikir tenang, temukan fakta. Ya, jadi banyak juga problem itu karena salah mendefinisikan fakta. Ya, lihat, temukan fakta, analisis fakta, ambil keputusan. Jadi ambil keputusan berdasarkan fakta. Ini sains juga ini. Bukan berdasarkan hoax. Bukan berdasarkan katanya. Jadi kemampuan seseorang mengambil keputusan dari sebanyak mungkin pikiran per hari itu, kalau rata-rata itu ada 60.000 pikiran, kemampuan untuk memilah-milih dan mengambil keputusan dari yang terbaik itu menentukan kebahagiaan seseorang. Next. Ya, saya coba riset dari berbagai pandangan agama ya. Tadi bahagia, apa kata Yahudi? Yahudi saja mengatakan orang bahagia, Yahudi bahagia itu apabila mematuhi hukum Tuhan. Ya, ini Yahudi. Kalau Kristen mengatakan berbuat baik dan menjauhi keburukan. Keren banget ya definisi kebahagiaan menurut agama-agama. Kemudian Buddha itu menghentikan keinginan hawa nafsu. Makanya latihan rohani. Kalau saya tidak salah ada tokoh satu yang hebat sekali namanya Ajah Brahm ya. Ajah Brahm itu luar biasa. Kisah-kisah beliau itu kisah-kisah yang sangat membahagiakan, yang sangat spiritual. Dia pernah datang ke Indonesia dan keliling Indonesia ya. Dia bisa menertawakan penderitaan gitu. Ya, kalau kita takut sekali tadi, tapi dia bisa menertawakannya gitu. Biasa aja gitu loh. Ya kan? Ini keren ini. Kemudian ada dalam agama Islam itu namanya mematuhi perintah Allah dan sabikun bil khair. Sabikun bil khair itu selalu berbuat baik. Gitu. Selalu berbuat baik. Jadi taat pada perintah Allah dan selalu berbuat baik. Ya, ada rukun iman, rukun Islam, ihsan ya. Baik, benar, menanam, ya, sabar, penakut, ini beberapa definisinya. Ya, kalau dalam fikih itu namanya antara halal dan haram. Antara halal setelah haram itu ada makruh. Setelah makruh itu ada sunnah. Sunnah itu makruh itu sunnah itu boleh dilakukan. Kalau makruh itu masih boleh dikit lah, tapi ada unsur terlarangnya gitu. Karena merugikan dirinya gitu. Haram tuh nggak boleh dilakukan. Baru wajib itu boleh lakukan. Nah, kebahagiaan kita harus di atas fondasi itu, harus jangan sampai yang haram dilakukan gitu. Oke, next. Nanti kita minta konfirmasi dari para suhu kita ada di sini ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ketika orang sudah bahagia, dia punya hormon kebahagiaan dalam dirinya, dia antusias, semangat ya. Ya. Kalau kita lihat wajah Pak Kus teduh, adem gitu ya, karena ada hormon kebahagiaan ya. Pak Tri selalu ceria karena ada dialiri hormon kebahagiaan. Kalau kita lihat teduh wajahnya gitu. Orang baik tuh teduh wajahnya, orang bahagia itu lucky man, lucky woman. Selalu mendapat kebahagiaan, mendapat peluang-peluang ya. Hidupnya jauh dari sial gitu karena dia berbuat baik. Dialiri oleh hormon kebahagiaan ya. Jadi dan menurut teori sains itu American Psychiatry itu mengatakan memang fisikisnya, kejiwaannya, sosialnya, spiritual itu 4 hal penting ya dari kebahagiaan. Ini buku kami Pak Tri, Tri buku ini ya, Pak Tri ini pendukung berat nih buku saya, nggak tahu dulu waktu beliau ini memborong berapa nih bukunya ini. Ini luar biasa. Dan dibedah di perusahaannya, sejak itu beliau jatuh cinta dengan kebahagiaan ini. Ini luar biasa ya. Ya, buku ini sudah tidak terbit lagi karena terlalu banyak yang membajak di mana-mana. Jadi ini resiko orang bahagia, ada ikhlaskan aja. Ya, penerbitnya banyak Pak Kus. Maka ketika Pak Kus tanya kemarin masih ada bukunya, nggak ada lagi. Kita aja udah susah menemukan ini. Nah, Oke. Kita lanjutkan. Ya, ini beberapa banyak definisi kebahagiaan ya. Saya kutip dari Prof. Umar dan Lasula itu memang mengatakan orang bahagia itu dia tetap berusaha ya. Dia tetap berusaha tapi dia selalu bisa menerima hasilnya gitu. Apapun hasilnya, kemudian menerima. Ya. Ya.
Kebersediaan menerima. Orang yang kampanye tapi yang wapres Pak Ma'ruf Amin dia bisa menerima gitu. Udah keluar duitnya banyak, itu ikhtiar, tugas dia berikhtiar, tapi takdir itu dari yang Maha Kuasa ya. Nah, kemudian ada pakar psikolog nih yang mengatakan, Martin Seligman, orang yang bahagia itu adalah puas akan masa lalu. Banyak kita ini terikat oleh masa lalu, terpenjara oleh masa lalu. Ya. Nah, selalu menyalahkan masa lalu. Ya, sudah kalau dalam filsafat kebahagiaan, masa lalu itu dimaafkan saja. Kecuali utang dibayar ya, kesalahan minta maaf ya. Tapi sudah ya, kita tutup dengan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, menikmati masa kini. Jadi banyak orang tidak bisa menikmati hari ini karena khawatir nih, setelah Omikron apalagi ya, setelah ini apalagi ya, nanti bagaimana ya kalau saya pensiun, nanti bagaimana gitu. Dia galau terus gitu. Ya, sehingga dia tidak bisa menikmati hari ini. Kita nikmatin aja. Nah, ada orang yang hartanya triliun tapi hari ini ditakdirkan dia hanya makan secangkir sop gitu. Ya kan, dinikmati setiap momen gitu. Lalu optimis menghadapi masa depan. Nah, ini kata Martin Seligman. Next. Oke, jadi dari Martin Seligman itu tadi juga beliau menjelaskan tentang tingkatan kebahagiaan. Ya, sintesis kebahagiaan, kesenangan hati ya. Jadi memang pusatnya di hati ya, pikiran yang jernih ya, hidup yang baik. Ya, hidup yang baik itu taat hukum, taat moral masyarakat, taat aturan ya, taat aturan agama ya, dan berperi kemanusiaan. Memang kita harus baik kepada sesama. Bahkan baik terhadap alam. Dalam tes kebahagiaan itu, apakah Anda memelihara ikan, apakah memelihara binatang, apakah Anda membantu orang lain, apakah Anda itu tes kebahagiaan di antara. Ya kan? Apakah Anda merusak alam? Apakah Anda setiap orang tuh wajib menanam pohon? Apakah Anda merusak atau justru menyiram pohon? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan. Yang selanjutnya itu spiritualitas. Ya, spiritualitas. Ya, saya sudah cek beberapa tokoh dunia ya, rata-rata mereka punya prestasi yang luar biasa karena digerakkan oleh spiritualitas. Ya, spiritualitas. Ya. Jadi kita harus bangun di atas, itulah sintesis kebahagiaan dari beberapa definisi. Jadi pastikan hati Bapak Ibu senang, hati senang ya, lakukan hidup yang berkualitas, good life-nya, olahraganya, ibadahnya, yang wajib-wajib minimal dilaksanakan ya. Syukur-syukur bisa yang sunnah-sunnah tadi ya, berbuat baik terhadap sesama, tidak menyakiti orang lain ya. Ya, spiritualitasnya dijaga. Itu sintesisnya. Next. Biar ada oleh-oleh kita, ini sintesisnya, syukur-syukur bisa dibuat seimbang, hidup yang seimbang, spiritualnya baik, ya, sosialnya baik, keluarganya juga baik, ya, materinya baik, kaya, syukur-syukur kaya dia Pak, karirnya juga baik. Tapi biasanya kalau orang bahagia itu berimplikasi tuh, kalau dia bahagia karirnya juga baik, sahabatnya juga baik-baik, rezekinya juga baik, karena dia lucky man tadi, dia selalu mendapat keberuntungan ya. Selalu dicintai orang lain karena dia tidak pernah menyakiti orang lain. Oke, next. Kita percepat supaya ada diskusinya ini semua ini ya. Nah, ini tingkatan kebahagiaan itu tadi yang paling rendah itu kebahagiaan menenangkan ya, kata Martin Seligman. Ya. Ya, kalau dia senang, dia bahagia itu paling rendah. Tapi di level yang berikutnya dia mau tetap mempertahankan good life, sama seperti orang kuliah ya, bagaimana disertasi, bagaimana tesis. Memang berat. Tapi karena itu akan memperbaiki mutu hidupnya, dia jalani itu. Nah, itu namanya good life. Dia taat hukum ya. Kemudian hidup bermakna, bermanfaat bagi sesama. Nah, yang terakhir adalah tingkatan kebahagiaan ya. Ini yang penting ya, yang penting. Jadi ada kebahagiaan nabati namanya. Suka terhadap buah-buahan. Ya. Ya. Kalau dia suka terhadap hewan, suka terhadap kebahagiaan jasadi, seks. Ya. Kalau dia itu kebahagiaan, tapi katanya ini kebahagiaan yang rendah. Ini kebahagiaan yang rendah. Nah, kapitalisme hidup dibangun di atas fondasi ini. Nah, tapi kalau kita mau naik kelas, maka harus kebahagiaan intelektual dan moral. Malam-malam begini mestinya kita tidur, tapi kita diskusi. Ini karena kita punya kebahagiaan intelektual. Jadi yang hadir ini, Pak Kus, ini orang-orang yang kebahagiaannya tinggi. Ya, kadang hari Jumat, kadang malam seperti ini kita diskusi. Ini kebahagiaan intelektual, mulai memikirkan SKB itu kebahagiaan moral, ya, mulai peduli sesama. Nah, lalu yang terakhir adalah kebahagiaan spiritual, kebahagiaan tingkat tinggi.
Nah, tinggal bagaimana bangsa kita dengan tingkat pendidikan rata-rata SMP, ya, dengan banyak pengangguran, banyak UMR di bawah, gaji di bawah UMR, bagaimana kita bisa naikkan level kebahagiaannya supaya tidak dinabati hewani jasadi seks ansih. Ya kan, apalagi dengan kebebasan teknologi hari ini, ponsel pintar gitu kan, tidak ada filter di sana gitu. Nah, bagaimana menanamkan moral dan intelektual sehingga mereka bisa memfilter budaya-budaya asing itu. Ya, ini tingkatan kebahagiaan. Jadi tugas kita yang terberat hari ini adalah bukan selain memastikan bahagia dengan seks itu kan berarti menikah secara sah gitu. Ya, tidak menyalahgunakan. Kalau menyalahgunakan pasti tidak bahagia dia. Jadi bahagia nabati memakan buah-buahan, tapi yang halal ya hasil kerja keras kita. Bukan buah dari mencuri, bukan buah dari korupsi. Itu bahagia. Tetapi kebahagiaan yang sudah sah itu saja masih perlu dinaikkan. Makanya tadi kita lihat Finlandia, Denmark itu udah luar biasa. Mereka udah peduli taman ya tentang paru-paru, kesehatan paru-paru, panjang usia, kebahagiaan menyapa sesama, mereka udah sampai level itu gitu. Next. Ya, ini lebih dasar lagi nih spiritual ini, Pak. Jadi kalau di spiritual itu kebahagiaan tertinggi itu bertemu dengan Tuhan, itu kebahagiaan yang tertinggi. Ya kan? Kebahagiaan yang tertinggi bertemu dengan Tuhan, maka ketika dia sadar bahwa tujuan hidup itu bertemu dengan Tuhan, tapi syarat ketemu dengan Tuhan harus masuk surga dulu. Syarat masuk surga harus berbuat baik sejak di dunia sampai hari ini, setiap detik usia kita harus berbuat baik. Ini Pak, ini jawabannya Pak Kus. Iya. Jadi orang yang bahagia setiap saat itu sudah bisa merefleksikan apapun tindakannya setiap hari-hari ini di kantor, di rumah, di jalan, dimanapun dengan relevansinya nanti dengan ketemu dengan Tuhan. Dia percaya bahwa apapun kalau dia berbuat baik nanti akan dapat balasan dari Tuhan. Kalau dia membuat sesuatu nanti akan dapat balasan walaupun tidak dilihat polisi, tidak dilihat jaksa, tidak dilihat oleh siapapun gitu. Nah, bagaimana seseorang bisa mengkonektikan pekerjaannya hari ini, diskusi kita malam hari ini, dengan kebahagiaan nanti ketemu dengan Tuhan, itu yang luar biasa. Jadi bayangkan kalau ketemu lukisan tadi dibayar dengan 6 triliun. Maukah kita apabila membayar harga segitu, apabila bisa ada yang menjanjikan bisa ketemu dengan dengan nabi kita, dengan orang-orang yang kita cintai gitu. Itu kira-kira. Next. Ya. Ini ada yang sangat bagus sekali dari Bunda Teresa ya. Bunda Teresa ini boleh juga dibaca, ini yang suaranya bagus siapa ini Pak Kus, dibaca dulu kayaknya ini. Siapa yang bisa membaca ini? Aku boleh kah, Bang? Boleh Pak. Oke, ya. Orang kerap kali tak bernalar, tak logis dan egois. Biar begitu, maafkanlah mereka. Bila engkau baik, orang mungkin menuduhmu menyembunyikan motif egois. Biar begitu, tetaplah bersikap baik. Bila engkau jujur dan berterus terang, orang mungkin akan menipumu. Biar begitu, tetaplah jujur dan berterus terang. Bila engkau sukses, engkau akan mendapat teman-teman palsu dan teman-teman sejati. Biar begitu, tetaplah meraih sukses. Apa yang kau bangun selama bertahun-tahun mungkin akan dihancurkan seseorang dalam semalam. Biar begitu, tetaplah membangun. Bila engkau menemukan ketenangan dan kebahagiaan, orang mungkin akan iri dan dengki. Biar begitu, tetaplah bahagia dan temukan kedamaian di hati. Kebaikan yang kau lakukan hari ini mungkin akan dilupakan orang keesokan harinya. Biar begitu, tetaplah lakukan kebaikan. Berikan pada dunia milikmu yang terbaik, dan mungkin itu tak akan pernah cukup. Biar begitu, tetaplah berikan pada dunia milikmu yang terbaik. Ketahuilah, pada akhirnya, sesungguhnya, semua adalah antara engkau dan Tuhan. Tidak pernah antara engkau dan mereka. Demikian. Kembali ke Pak Dea. Ya, luar biasa Pak Tri. Terima kasih Pak Tri.
Ya, ini Bunda Teresa ya. Bunda Teresa salah satu peraih Nobel ya, peraih Nobel dunia ya, tokoh yang sangat fenomenal ya dan berpengaruh. Beliau mengatakan beliau sampai pada esensi sesungguhnya spiritual. Esensi kehidupan itu antara kita dengan Tuhan gitu. Ya. Nah, ini yang kemudian ini yang ya, suaranya hilang, Mas. Agak terputus. Suaranya hilang ya. Oke, ya. Sudah bagus, lanjut, Mas. Sudah. Ya, lanjut ya. Oke. Ya, jadi luar biasa ya Madam Teresa ya. Saya temukan ini juga di Yunus ya, Mahmud Yunus di Grameenbank ya. Kenapa beliau akhirnya dia dokter dari Amerika, kenapa kemudian membangun bank untuk gelandangan, untuk fakir miskin? Karena dia punya putus lagi Mas Ismail. Halo Pak Tri, putus-putus ya suara saya. Iya, sedikit terputus. Sudah bagus. Ismail, mungkin dipercepat sedikit barangkali. Ya. Oke, kita lanjutkan. Yes. Ya, diringkas saja Pak, biar nggak ini jaringan. Iya. Jaringan soalnya Pak. Iya. Kita cukupkan aja Pak, putus-putus ini juga kendala, kita diskusi coba. Ya. Oke, yang terakhir dalam buku 9 kebiasaan manusia super bahagia, ini esensinya ya. Jadi kami susun tadi setelah riset sana sini yang kemudian coba kita susun ya, ini 9 pondasi ya. Kebahagiaan kalau ini kita laksanakan seperti pohon, dia akan kuat akarnya, batangnya akan kuat, rantingnya kuat, daunnya kuat, dan dia bisa melakukan regenerasi reproduksi untuk selanjutnya. Nah, ini dia yang pertama itu 9 tadi. Next. Kita lanjutkan. Nanti bisa dibaca ini, kita lanjutkan. Ini yang 9 tadi. Ya sudah kita buat dalam bentuk jam, dalam bentuk jam dinding ini. Ini 9. Yang pertama iman takwa, yang kedua memang zikir dan pikir. Jadi memang selalu mengingat Tuhan. Yang kedua selalu punya pola pikir. Jadi memang intelektual harus dikembangkan sehingga apa yang dikatakan Dale Carnegie bisa membedakan fakta dengan informasi, dengan opini gitu, dengan hoax. Harus bisa mengambil keputusan dengan smart. Banyak pemimpin kita tidak bisa mengambil keputusan dengan smart. Ya, karena kemampuan intelektual, kemampuan berpikir logis. Yang kemudian adalah keluarga dan sahabat. Keluarga pasangan hidup kita 8 jam, 10 jam bersama anak istri kita ya. Kalau dia mendukung kita kepada yang kebaikan, menyuruh sabar, menyuruh kita bahagia kita. Juga sahabat-sahabat ya. Kita punya sahabat-sahabat yang baik, yang selalu memotivasi. Siapa yang tidak punya masalah? Semua orang punya masalah. Gitu. Ya. Tapi kalau dia punya sahabat yang selalu mendukung dia, yang selalu kalau kita bangun bisnis jatuh bangun, ya. Bagaimana itu kalau tidak ada yang membantu, yang saling mengutangi, saling kolaborasi, ya. Lalu yang berikutnya sabar, ya. Memang semua orang pasti diuji, ya. Semua di dalam hidup ini maka butuh kesabaran. Sabar itu juga menjalani proses. Tantangan Gen ZR ini mereka instan, dia tidak mau menjalani proses. Ini tantangannya. Nah, bagaimana melatih mereka sabar? Gitu. Sabar. Bagaimana syukur? Syukur itu menggunakan seluruh potensi yang dia miliki untuk kebaikan tadi, untuk kebaikan nolong sesama, untuk ekosistem lingkungan, untuk Tuhan, ya, untuk mengembangkan naik kelas dari kebahagiaan nabati ke intelektual, ke moral, ke spiritual, ya. Kemudian peduli sosial. Ini pakarnya Pak Tri Harjono ini, ISO 26000 SR. Hari ini orang sampai pada ISO 26000 SR. Ya, bahwa memang tidak boleh merusak lingkungan, tidak boleh merusak stakeholder eksternal gitu kan. Ya kan? Dia harus diedukasi. Jadi kemudian adalah finansial. Memang penting juga nih Pak Kus, finansial. Jadi keterbatasan finansial ya, penting ya. Penting pada level tertentu kekayaan itu penting ya. Tetapi kekayaan yang diperoleh dengan prosedur kebahagiaan itu tadi, yang terakhir adalah mengelola aset dengan sangat baik dan mengisi umur dengan kebaikan-kebaikannya, habit kebaikan-kebaikan. Ini yang bisa kami sampaikan Pak Kus dan Pak Tri, Pak Heri, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Ini kebahagiaan terus berkembang ya. Sudah sampai ini sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa.
banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Digot, ya, Pak Ismail ini memang orang pembelajar, jadi banyak referensinya yang sudah disampaikan. Mas Heri ada komentar mau sampaikan? Mas, ini muridnya banyak banget yang hadir, 65. Jadi ini Mas Kus harus ngasih kesempatan banyak orang nih. Jadi iya. Saya pas dulu, saya mengikuti teman-teman dulu. Monggo Mas. Ya, ini menarik ya. Dari catatan-catatan yang saya sampaikan, yang saya catat dari Pak Digot tadi, bahwa kesuksesan itu bukanlah kebahagiaan. Nah, tapi menemukan kebahagiaan adalah sebuah kesuksesan. Ini menarik ya. Dan menarik tadi, menteri di Jepang itu ternyata menteri kesepian, ternyata ada ya. Oke, menteri kesepian ya Mas. Nanti ada ini. Pak Heri nanti jadikan menteri kesepian. Iya. Terus. Tapi teman-teman ya, ternyata untuk bicara kebahagiaan saja referensinya sangat banyak sekali yang tadi sampaikan. Nah, sebelum masuk kita ke diskusi, saya ingin sedikit lah barangkali tambahan perspektif dari teman-teman. Mas Kus hilang loh Mas. Mas Kus? Ya, sepertinya kepental Mas. Langsung aja Mas Heri. Ya. Monggo Mas Heri. Iya. Saya persilakan sebetulnya nanti sebelum ke Mas Kus lagi, mungkin Mas Tri mau nambahin mungkin 2-3 menit Mas Tri, nanti kita kembali ke Mas Kus. Ya, mungkin monggo aja untuk peserta yang lain yang hadir, saya kira nanti kalau ada hal yang perlu saya tambahkan sebagai practical experience juga boleh gitu. Karena kami udah mengenal. Gak apa-apa Mas Tri langsung aja dulu. Mas Tri dulu. Nanti Mas Kus balik lagi. Gak apa-apa Mas Tri aja. Ya, jadi sebetulnya apakah kita bahagia atau tidak, itu pertama kali adalah hati kita. Hati kita harus terpaut, hati kita itu mengatakan setting dulu bahwa kita itu bahagia. Oke, nomor satu itu. Kalau saya ketemu dengan Mas Heri, ketemu dengan Mas DH, ketemu dengan Pak Kus, ketemu dengan grup ini, dalam hati saya, I will be happy, saya akan gembira, saya akan bahagia, lebih dalam lagi, itu ya akhirnya juga ketemu dengan orang-orang yang bahagia juga, ketemu dengan hal-hal yang positif juga gitu loh. Jadi menurut saya ada energi ya di hati tadi ya, selain jelas ada hati, ada akal, ada nafsu, gabungan itu ya, karena itu memang sunatullah. Jadi luar biasa gitu loh. Saya dengan Pak DH juga jarang sekali ketemu sebetulnya, tapi intensitas pakai WA, kemudian jam berapapun juga jalan juga begitu. Makanya kami mohon bahwa kami akan menjadikan Khalifah School kita ini the Happy Tauhid Entrepreneurship School. Seperti itu, Mas Heri. Mungkin teman-teman yang lain monggo silakan. Lebih bagus ada diskusi, kemudian nanti Pak Bambang. Mas Kus sudah balik. Mas Kus. Iya. Pak Bambang dulu nih, Pak Bambang, monggo. Oke, silakan. Pak Bambang Haryanto dari Purwakarta. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kus. Penjelasan dari Pak Ismail ini luar biasa. Luar biasa dalam arti bahwa runtut cara menjelaskannya, dan saya juga setuju, banyak setujunya dengan Pak Ismail. Kalau menurut saya memang hanya judulnya itu provokatif karena antara bahagia dan kaya. Biar pada masuk Mas Bambang. Biar pada masuk. Jadi sebetulnya saya juga setuju dengan Pak Ismail bahwa dimulainya itu adalah dengan bahagia. Jadi bukan kaya, karena bahagia itu nanti akan menimbulkan kaya, karena bahagia itu adalah pengurangan dari keinginan-keinginan sebetulnya yang tadi dijelaskan itu dengan cara mengelola hati. Kan kemarin kita sudah mendiskusikan mengenai hard intelligence. Jadi rupanya banyak intelijen ini, ada emotional intelligence, ada spiritual intelligence, karena ada hard intelligence. Hanya kemarin ini yang belum dibahas itu adalah social intelligence, itu karena kemudian hablum minan nasnya ini juga seolah-olah ketinggalan. Jadi memang bahagia itu adalah dengan pengendalian, kalau itu misalnya tidak bisa dikurangi, itu adalah keinginan-keinginan. Nah, keinginan ini timbul karena kita terlalu banyak berpikir. Jadi terlalu banyak metode ataupun hasil dari pikiran kita yang menimbulkan keinginan.
Dan memang musuh atau biang keroknya dari kebahagiaan ini adalah satu, setan belangnya itu hanya satu, yaitu ketakutan. Takut miskin, takut nggak dianggap, takut macam-macam ketakutan itu. Nah, lalu bagaimana kita menghindari ataupun menghadapi ketakutan ini? Itu caranya itu sebetulnya sederhana, diembras, dirasain. Itu dirasain sehingga kita ada di dalam titik nol. Apapun yang kita terima di dalam hidup kita ini, karena kita ada di titik nol, itu adalah jadi barokah. Bahkan kesedihan ataupun musibah pun juga menjadi barokah. Karena kita ada di titik nol. Jadi di titik nol itu tidak ada negatif, tidak ada positif. Itu kan luar biasa sekali. Oh, sini Mas Sufi bisa Mas. Bukan Sufi. Saya itu hanya praktisi aja. Mantap. Karena nanti kita kan berhadapan dengan anak-anak muda ya, anak-anak muda. Kang Yudi. Nah, anak-anak muda ini kan. Kang Yudi, saya minta Kang Yudi ada kan? Halo. Ye. Monggo. Silakan, Pak. Ya, selanjutnya Kang Yudi. Ya, monggo. Oke. Ya, aduh saya masih mencoba ya, oke. Ya. Nah, sebenarnya ada dua hal yang ingin saya sampaikan yang berhubungan dengan kebahagiaan ya. Kebahagiaan yang murni itu bukan tentang having, but it's about your being. Tentang suasana hati Anda. Ya, kita memang yang disebut sukses itu adalah punya rumah yang bagus, punya mobil yang ini, badan yang sehat, dan semuanya, karir yang sukses, ya. Tapi itu uang yang banyak, tapi itu sebenarnya tidak memberikan kita kebahagiaan. Itu hanya memberikan kita kenyamanan atau comfort, ya. Jadi di sini ada dua hal, ya. Mereka yang memiliki banyak uang belum tentu bahagia. But mereka yang bahagia itu tidak punya uang, pasti mereka makmur. Saya tidak lebih senang mengutip kata makmur karena standar kaya itu di mana, ya. Kalau kita kayanya itu adalah kaya hati, otomatis materi pun kaya. Tapi kalau target kita adalah kaya materi supaya kita bahagia, ini sudah terbukti. Ya, orang-orang super kaya, Michael Jackson, Whitney Houston, ternyata mereka tidak bahagia. Ya, jadi jalannya adalah bahagia dulu. Dan menurut saya cara paling cepat untuk supaya kita bahagia adalah dengan membuat orang lain bahagia. Yes. Ya, dan itu telah dibuktikan oleh Mother Teresa. Yep. Ya, kalau kita ingin lebih makmur, ya, bagikanlah sebagian kemakmuran kita. Ya, share what we have. Kita bersedekah, kita kasih kepada fakir miskin. Ya, because what you give, you will receive. Apa yang Anda beri, Anda akan terima. Dan ketika Anda jadikan standar hidup Anda itu bukan materi, tetapi giving, maka semua kemudahan dalam hidup ini tercipta. Ya. Nah, itu makanya segala kemudahan itulah yang akan memberikan Anda action leverage. Jadi pengungkit action. Jadi Anda tidak usah banyak berusaha, hanya dengan giving, hanya dengan sharing, semuanya akan dimudahkan. Nah, giving, because what you share, apa yang Anda bagikan, Anda akan miliki. Contoh aja dalam hidup Anda kekurangan apa? Kekurangan waktu, bagikan waktu Anda. Seperti teman-teman kita ini di SKB, mereka membagikan waktu mereka untuk teman-temannya. Maka saya yakin mereka akan diberi kemudahan untuk mendapatkan waktu luang. Ya. Nah, next one adalah
penyakit dunia modern ini adalah yang membuat orang tidak bahagia adalah bukannya mereka kurang berpikir, tetapi mereka berpikir terlalu banyak. Ya, sambil makan mereka berpikir, sambil makan mereka on the phone. Ya, hidup ini Anda tidak bisa serakah, one at a time, satu persatu. Itulah yang namanya hidup khusyuk. Hidup khusyuk membuat Anda bahagia. Ya, ketika Anda makan, tolong cellphone matikan, Anda nikmati sepenuhnya. Saya belajar dari Deepak Chopra. Nah, ini ternyata khusyuk itu bukan hanya dalam berdoa. Setiap action yang Anda lakukan, kalau Anda lakukan dengan fully present, it makes you happy. Ya, nah itu one at a time, satu-satu. Jadi kuncinya adalah mengelola pikiran kita. Karena kalau kita dikuasai oleh pikiran, ya itulah makanya kita terjebak di masa lampau ataupun selalu mengkhawatirkan yang akan datang. Sehingga kita tidak bisa menikmati detik ini, saat ini sepenuhnya. Karena hidup kita terlalu didominasi oleh pikiran. Nah, kuncinya ada orang yang sebagian bermeditasi. Itu adalah cara yang bagus untuk menenangkan pikiran. Tapi saya sarankan nanti ada latihan dalam keseharian itu. Ketika Anda makan, apakah Anda sambil berpikir? Ya, kalau Anda sambil berpikir berarti kita masih didominasi oleh pikiran. Ya, dan hal yang lain tentu saja adalah Anda mengetahui siapa diri Anda. Anda melakukan semua tindakan didasarkan atas perasaan ikhlas, bukan oleh perasaan takut. Ya, nah inilah makanya kita perlu sesi lain untuk mengetahui perspektif tentang hidup ini, maka kita akan tahu kemana tujuan hidup kita. Ya, ketika kita tahu tujuan hidup kita, mengapa kita ada di dunia ini. Nah, ketika kita dalam keseharian itu hidupnya, perilakunya sesuai dengan tujuan kita di bumi ini, maka kita insya Allah akan lebih bahagia. Saya kira cukup dulu dari saya. Oke. Oke. Mas Heri? Mas Heri? Halo? Halo Mas Heri? Halo? Oke. Kalau selanjutnya saya kira kita mengakomodir untuk pertanyaan. Ya, ini teman-teman tadi ada yang mau nanya, silakan. Tadi kalau bisa raise hand aja ya. Raise hand. Ada Pak Didi itu Pak Gus, Pak Didi Sinagabunar. Tadi ada siapa? Pak Didi. Pak Didi silakan Pak Didi. Silakan Pak Didi. Tadi di chat beliaunya mengatakan boleh bertanya guru gitu. Ayo silakan, boleh. Oke, mungkin yang lain dulu Pak Gus. Oke, yang lain dulu. Oke, ini ada pertanyaan begini nih. Bagaimana cara kita mengetahui siapa diri kita, Pak? Nah, Pak Digot, monggo. Ini langsung aja dari Pak Arifin Syabudi. Bagaimana cara kita mengetahui siapa diri kita, Pak? Kalau ya. Monggo, silakan Pak Digot. Ini harus butuh jawaban dari Pak Subekti nih, Pak Subekti dulu kita minta menjawab nih, Pak Subekti suhu kita nih, Pak Subekti. Oke, Pak Subekti, silakan. Pak Subekti. Monggo suhu, tolong dijawab suhu, dibantu suhu. Ini pertanyaan berat ini suhu. Ah. Waduh. Sebenarnya kalau pertanyaannya who am I ya? Ya, who am I? Ya. Who am I itu pasti setiap orang unik. Ya. Setiap orang unik. Kalau orang bertanya kepada saya, dasar yang utama adalah saya jujur kepada diri saya. Dan ini adalah nyawa.
Apalagi saya sebagai praktisi soft skill, bukan motivator, saya sadar betul ini sebuah pergeseran luar biasa bahwa dulu saya tukang bohong, kemudian saya sekarang menjadi sadar setelah saya dapat karunia kanker, didahului dengan serangan jantung pasang ring. Itu adalah jalan menuju saya tahu siapa diri saya. Ketika saya tahu siapa diri saya, alat yang sederhananya adalah seberapa kita bisa bugar cukup. Bukan cukup bugar. Bukan. Bugar cukup itu diawali dari pikiran. Karena pengendali hidup manusia adalah pikiran. Maka kontrol pertama-tama adalah di pikiran. Seberapa dengan kejujuran dia mengontrol pikirannya supaya sungguh-sungguh bisa bugar. Dan bugar ini dalam refleksi kami di atas sehat. Ada banyak orang yang dikaruniai tidak seperti kita, kategorinya sakit, tetapi pikirannya bisa sangat bugar. Maka bugar itu. Lalu cukup, itu refleksi kami adalah level satunya dari kata bersyukur. Jadi kalau pertanyaan siapa diri kita, siapa diri saya, cek dulu. Seberapa kita sudah, bahasa daerah kelahiran saya, waras, warak, bugar cukup. Dan itu setiap orang beda. Karena kita tidak pernah tahu niat masing-masing. Dan sebenarnya orang tidak bisa bohong berlama-lama. Begitu Pak Ismail jawaban saya. Ya. Terima kasih Pak. Banyak. Terima kasih Pak Subekti. Ya. Saya kira cukup Pak Arifin. Jadi gini. Ya, silakan Pak Gus. Ini menarik terkait pertanyaan Pak Arifin ini. Ini karena konteksnya di pelatihan ya. Ini kan pelatihan kita sama. Saya akan sedikit share lah tentang konsep pelatihan. Jadi ketika kita ingin mengetahui siapa diri kita, Mas, suaranya kok putus-putus ya, Mas? Mas Gus. Ya, sepertinya terpental lagi. Iya, Mas Gus. Ini lagi ya? Oke. Itu hilang lagi itu. Iya, iya. Oke. Monggo Mas Pak Ismail disambung aja dulu nanti biar jadi saya setuju tadi dengan halo, kedengaran ya Pak Patri? Yes. Dengar. Jadi apa yang disampaikan Pak ini tadi luar biasa ya. Pertanyaan Pak Arifin memang luar biasa dan saya sudah dibantu oleh Suhu tadi untuk menjawab, untuk mulai melakukan refleksi dengan istilah Pak siapa tadi, harus khusyuk mengenali diri kita ini siapa. Halo. Ya, halo. Oh, ya, maaf, memang ada problem jaringan nih. Iya. Silakan Pak Gus ya. Iya, saya sedikit saja. Ada pengalaman untuk kalau saya membuat sebuah pelatihan ya, training, bahkan ternyata saya lakukan terhadap diri saya gitu ya. Ketika ingin tahu siapa diri saya memberanikan diri untuk mendapatkan koreksi terhadap lingkungannya. Contohnya pada suatu tertentu itu saya minta istri saya menulis tentang saya, anak saya menulis tentang saya. Anak saya ada 4 waktu itu masih sekolah SMP, SD gitu ya. Terus mereka secara spontan melihat Bapak itu orangnya begini, orangnya begitu. Apa yang ditulis mereka? Ini dari keluarga. Tapi yang menarik pada, ternyata diri saya itu seperti itu di mata customer saya yang paling dekat. Ya kan? Nah, bagaimana kalau di pekerjaan? Betul kan? Ya. Akhirnya juga sama. Pernah nggak kita mengevaluasi diri kita dari lingkungan kita? Nah, saya bilang ketika kita berani seperti itu, kita adalah orang-orang yang
sangat berbeda dengan yang lain. Kenapa? Kita ingin mendapatkan diri kita siapa. Nggak mungkin kita ada istilahnya kalau dalam konsep customer service kan orang lain yang menilai tentang kita. Nah, sehingga kalau kita kertas putih itu kita tempelkan di belakang belakang baju kita itu, kita kelompokkan, dia akan menulis dengan betul-betul, jangan pernah menulis hal yang sifatnya baik, apa yang jelek kepada kita. Wow, ternyata betul. Begitu lihat, waduh, Mas Kus itu ternyata orangnya nggak toleran. Mas Kus itu ternyata pelit. Mas Kus itu, waduh, kaget saya. Gitu kan? Nah, dari situ saya lihat, ya Allah, selama ini saya nggak tahu tentang diri saya. Ternyata apa yang dilakukan oleh teman-teman dekat saya itu seperti ini. Tapi ketika kita mengajak mereka menilai, itu menggunakan teknik-teknik tertentu dalam pelatihan. Nah, SKB suatu saat akan menggunakan teknik itu dalam mencari diri ketika ada pengembangan kepemimpinan di masa yang akan datang. Salah satu konsep bagaimana cara kita melihat diri kita. Itu Pak Dinggot. Tadi ada yang mau sampaikan, silakan. Ya Mas, saya ingat Mas dulu waktu muda ini untuk ini ya mungkin yang beragama Islam. Dulu tuh rame tuh Mas, ada pelatihan sholat khusyuk. Waduh, dan kita pelatihan tuh Mas. Tapi ternyata semakin latihan semakin enggak khusyuk Mas. Karena kan mikirin latihannya itu kan. Oh, ini harus begini. Jadi lama-lama setelah tua baru tahu iya ya. Ini mesti harus pintar-pintar lah. Jadi maksudnya baik tapi belum tentu sesuai dengan tujuannya. Jadi menarik itu Mas. Jadi tadi beberapa teman juga ngomong, bahagia itu kalau semakin dipikir semakin tidak bahagia. Jadi memang harus dijalani sambil jalan, kemudian menemukan yang Mas Gus tadi bilang itu, menemukan itu. Saya terus terang belum seberani Mas Gus tadi nanya istri anak gitu. Karena saya yakin jawabannya kurang baik, jadi saya tidak berani. Dan itu jadi saya lebih baik menangis bersama introspeksi saja. Iya. Siap, teman-teman ya. Ya. Baik. Tadi ada pernyataan dari Pak Dinggot bahwa negara-negara yang paling berbahagia itu ketika memiliki rasa sosial tinggi ya rasa sosial. Jadi interaksi sosialnya tinggi. Ini yang saya lihat. Jadi negara-negara Skandinavia seperti Swedia itu memang mereka itu hubungan sosialnya sangat bagus kan. Ya, selain tadi kesehatan, harapan hidup dan stabilitas ekonomi keuangan, tapi yang saya ingin fokuskan ternyata ya bagus, terputus ya. Terputus lagi nih. Nah, model harus dikembangkan. Iya. Halo? Iya, lanjut Pak Gus, lanjut Pak, ya. Lanjut ya. Jadi suasana yang dulu kita di kampung itu sudah agak sulit kita temukan di Jakarta, Pak. Betapa kita nongkrong, kemudian kopi dengan ubi dan itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Tapi ketika kita di Jakarta, di kota-kota metropolitan ini, rasanya persaingan semakin sengit persaingan hidup, gitu ya. Hubungan sosial antar teman itu hubungan yang hubungan kerja, bukan hubungan sosial sebetulnya. Jadi ketika saya ketemu Pak Tri atau Pak Dinggot, ini hubungannya kerja, bukan hubungan sosial. Ya, jadi maka kita coba desain sama-sama bagaimana nih model hubungan sosial antara teman-teman di SKB. Kan gitu, kita ketemu, bahkan kita setiap sebulan sekali kita gelar makan bersama di sebuah tempat gitu. Itu barangkali sebuah model hubungan sosial untuk membangun kebahagiaan. Nah ini PR kita sama. Ya. Gitu. Ya, kalau ada yang lain silakan.
saya pendapat saya seperti itu ya. Jadi hubungan sosial ini perlu kita desain lagi, kita catat lagi sehingga kita bisa mencari model-model kebahagiaan baru di tengah-tengah suasana yang sangat dinamis dan kompetitif ini. Iya. Baik. Ada lagi? Ada sedikit tambahan. Silakan Pak Digot. Ya, sedikit tambahan Pak Agus. Sambil konfirmasi ke Pak Arifin ya. Jadi ada yang begini, ketika saya tanya teman saya namanya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi penulis Negeri 5 Menara, mega bestseller bukunya di Gramedia. Saya tanya, apa yang Anda tulis sehingga buku Anda itu sedemikian kuat magnetnya? Dijawab sama dia, karena saya nulis dengan, sebenarnya bukan isinya, cuman saya menulis dengan hati gitu. Jadi menulis dengan hati, jadi dia bertenaga gitu. Nah, kalau kita pakai paradigma yang digunakan oleh Madam Teresa tadi, Mother Teresa itu sadar gitu. Dia sampai pada titik tertentu, dia sampai pada esensi antara saya dengan Tuhan, dia bilang. Tidak dengan siapa-siapa. Nah, saya mengalami Pak Kus ketika dalam situasi pandemi ini misalkan ya, ketika kita mengerjakan sesuatu niatnya memang ikhlas gitu. Untuk kebaikan sesama itu ada energi yang muncul gitu. Ada energi yang muncul gitu. Sama seperti malam ini, karena niat kita baik ya, lebih baik saya tampil di Pak Kus hari ini atau saya nulis gitu kan. Nah, tapi ada energi. Jadi ketika kita memang niatnya untuk sesama itu ada energi itu muncul gitu. Itu yang dikatakan oleh Mother Teresa itu tadi. Ya. Jadi kadang-kadang itu lebih kuat. Tadi saya katakan Mother Teresa dia peduli sosial, itu justru itu yang mengangkat beliau jadi dapat Nobel. Yunus peduli, bukannya kenapa dia tidak memilih menjadi CEO saja, dia alumni Amerika, dia dokter dari Amerika, dia dekan di sebuah perguruan tinggi semacam UI lah ya. Kalau di Indonesia ini gitu, komisaris cincai lah gitu, tapi dia peduli untuk bersama orang miskin, tidur bersama orang miskin. Nah, dia menemukan jati dirinya, mission the tray. Kenapa kita ada di dunia ini? Ini Pak Arifin kira-kira. Kenapa kita ada di sini gitu? Kenapa kita ada di sini? Kalau kita sudah sadar kenapa kita ada di sini, maka keterbelakangan sosial problem lingkungan itu justru peluang kita untuk menjadi pahlawan. Karena kita dituntut, kenapa kita ditakdirkan hidup dalam sebuah bangsa dengan problem segudang, itu kesempatan kita untuk tampil menjadi pemimpin, kesempatan kita untuk tampil menjadi pahlawan, kesempatan kita untuk meraih Nobel, kira-kira seperti itu. Tapi itu hanya akan bisa kita temukan kalau kita kenali diri kita. Kita ini diutus Tuhan loh. Kenapa kita tidak dimatikan? Kenapa tidak dimatikan kita usia muda? Kenapa masih hidup? Pak Tri ini udah vice presiden perusahaan multinasional, tapi kenapa masih dibiarin hidup? Karena masih dia punya amanat memimpin Khalifah, karena masih ada SKB, karena ada CSR belum tersosialisasi. Pak Kus, kenapa kok dia dapat energi ketika ber-SKB? Dengan berinti pesan. Coba cek Pak Kus, kalau berinti pesan kan dolar itu kan. Tapi kalau ber-SKB itu kan social legacy. Kenapa selalu Pak Kus ada energi? Gitu. Nah, kadang logika manusia tidak sama gitu kan. Jadi ketika kita memang bisa kawinkan, connectingkan dengan Sang Maha Kuasa, maka energi itu datang. Energi itu datang, kekuatan itu datang gitu. Lalu di luar dugaan kita bisa ditampilkan dengan sebaik-baiknya. Jadi sebelum kita tampil itu selalu berdoa, Pak Kris. Berdoa dulu, ya Allah izinkan saya malam ini saya tampil di depan para suhu. Kalau ini baik, tolong tenagai. Jadi kita minta tolong, ini kesadaran itu yang penting, itu yang dikatakan tadi. Kalau kita kenal Tuhan, maka Tuhan membuat kita kenal diri kita. Kalau kita kenal diri kita, maka membuat kita kenal dengan kehidupan kita. Mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, itulah yang kemudian membuat kita tidak boleh terlalu lama meratap. Jadi sibuk, kalau ada problem, kita gunakan waktu untuk mengatasi masalah, bukan meratap. Karena meratap, untuk apa kita diutus ke dunia ini sama Tuhan kan untuk memperbaiki bangsa Indonesia, untuk memperbaiki lingkungan kita, and so forth and so on. Kira-kira itu Pak Arifin, terima kasih. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pandangan
Ada Pak Rahmat, silakan. Itu tadi yang dari Mbak Itu ada Bu Miftah. Rosnani kelihatannya mau ini. Silakan Bu Rosnani. Nah. Oke, silakan. Buka mic-nya. Oke, silakan. Tidak Pak, tidak bertanya tapi menyimak dan memberikan apresiasi. Saya menyimak dari PPP, dari share Bapak. Sangat mengapresiasi dan banyak masukan kebetulan sebagai aktivis pendidikan. Overall terima kasih banyak untuk Bapak-bapak yang hebat semua tentang kebahagiaan. Ya, terima kasih Bu Rosnani. Pak Mas Ismail, ini ada dari Miftahun Nikmah, tadi udah dijawab belum? Ya, ini dia komen, berdasar hasil penelitian psikologi positif, kebahagiaan bisa diperoleh salah satunya dengan adanya kesadaran penuh, mindfulness, menyadari setiap situasi pikiran dan perasaan yang dialami dan menyadari secara penuh lingkungan sekitarnya. Monggo di komen Mas, dia sudah komen di chat tadi. Ya. Oke, saya kira ini masukan ini Pak Heri. Ini masukan memperkaya diskusi kita ini, setuju? Ini Mas Didi, ini monggo Mas Didi ditanyakan langsung nih sesama ya, Mas Didi. dari Tapanuli ini kayak Didi, Mas Didi Nagabonar. Nagabonar ini luar biasa ini. Monggo Pak. Bagaimana tetap ini udah nanya beliau, bagaimana tetap menumbuhkan kebahagiaan dalam keadaan yang paling tidak kita inginkan? Bagaimana tetap menumbuhkan kebahagiaan dalam keadaan yang paling tidak kita inginkan? Ini bagus sekali pertanyaannya Pak Didik ini. Ya. Oke, jadi saya katakan tadi di salah satu pilar kebahagiaan itu kan sabar ya. Sabar itu menjalani proses ya. Sabar itu menjalani proses ya. Sabar itu menjalani proses. Ya, ketika kita kuliah ya, saya kasih contoh kuliah itu kan yang paling susah itu biasanya itu skripsi sampai ada di Peak Factor di lomba Peak Factor yang di itu seorang penyanyi siapa Kak Bu Rosnani itu penyanyi itu dia sampai dia tidak punya teman curhat ketika skripsi dia itu bermasalah sehingga dia tidak lulus mau curhat sama dosennya sibuk. Gitu kan, akhirnya dia nyanyikan lagunya si Demi Lovato, kok nggak salah Demi Lovato. Demi Lovato ya, dia nyanyikan itu berdiskusi dengan musik dan dia teriak kepada Tuhan, ya Allah tolong utus saya seseorang yang bisa saya ajak diskusi gitu kan. Nah, ya itu memang proses yang kita alami untuk bertumbuh gitu kan. Itu proses untuk dialami untuk bertumbuh. Sebagaimana kita ketahui, hari ini dia justru ketika dia positif melewati ujian itu dia menjadi ikon di lomba lagu di sebuah televisi hari ini, di sebuah acara hari ini. Nah, sama dengan kita gitu loh. Jadi kalau niat ketika kita sadar ya Allah ini saya waktu disertasi saya ngalamin itu Pak Kus. Ini kenapa saya udah kerja sekian lama tiba-tiba dicoret oleh profesor saya. Dicoret itu disertasinya ini. Dicoret. Nah, sementara di tahap yang kedua semua profesor sudah tanda tangan, tapi begitu ketemu teman-teman ini salah Pak katanya. Jadi ternyata ketika saya siap mau disidang itu ternyata salah. Nah lalu ketika itulah kita tadi menggunakan terapi yang digunakan oleh Pak Arifin. Saya bertanya ya Allah, saya ini udah dalam posisi ini, tolong saya bantu. Kirim saya ya seseorang yang bisa membantu saya. Nah, ketika itu lihat dia muncul Pak di luar dugaan itu Pak orang-orang yang membantu itu. Nah, jadi karena itu sahabatku Pak Didik tadi harus disadari orang hidup tuh pasti diuji, nggak mungkin tidak diuji. Salah satu tempat yang tidak ada ujian itu di kuburan, kata siapa itu mengatakan itu. Jadi memang teknik untuk naik kelas harus diuji, harus dilewati. Dan melewati ujian tuh harus positif, harus konstruktif, nggak boleh destruktif. Contoh, marah itu bagus, tapi marah berlebihan itu bisa merusak diri kita, merusak lingkungan kita. Nah, putri saya itu dulu pendiam. Putri saya itu pendiam, selalu dibully oleh teman-temannya.
marahnya itu, tapi orang tuanya tetap mendukung gitu. Karena orang tuanya tetap mendukung, maka marahnya itu dia dengan dia ngurung diri di kamar, tapi dia tumpahkan ke tulisan, Pak. Dia tumpahkan ke tulisan sehingga tulisannya itu menjadi bagus sekali. Sama seperti Khalil Gibran. Khalil Gibran kan tulisannya bagus banget. Tapi maukah kita, kalau ditanya mau nggak tulisan kita sehebat Khalil Gibran? Semua mau. Tapi mau nggak mengalami penderitaan Khalil Gibran? Pasti nggak mau. Iya. Jadi memang makanya luar biasa, hati-hati dengan cita-cita. Hati-hati dengan cita-cita. Kalau kita keinginan cita-cita, ketika cita-cita itu dikabulkan oleh Allah, nanti dikasih ujian bersamaan dengan itu, gitu. Dihujat, dicaci, diuji, gitu, karena kita punya cita-cita. Makanya kita audit dengan cita-cita kita, gitu loh. Semua ada harganya, Pak Ismail. Ya? Semua ada harganya, luar biasa Pak Heri. Semua ada harganya. Semua ada harganya. Kalau mau dokter itu harus kuat di penelitian, harus suka membaca, referensinya dalam dan luar negeri harus dikuasai. Itu harga. Biayanya luar biasa, waktunya luar biasa, gitu. Kenapa? Karena setelah selesai kuliah diharapkan dia mandiri secara intelektual. Karena dia fatwanya itu sudah kuat, teori dia itu sudah menjadi pendapat yang dirujuk orang lain. Tapi kalau salah kan itu repot. Jadi ternyata kita selama ini negative thinking sama profesor kita, ternyata tujuannya itu. Ternyata tujuannya itu. Nah, itu kira-kira, jadi memang kita harus sabar menjalani proses ya, harus menjalani proses. Semua itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Asal kita sabar menjalani proses dan mau membayar harganya. Itu Pak. Terima kasih. Ya, Mas Gus, sudah menjelang jam 9, supaya kita tetap bahagia kan tidurnya awal, bangunnya awal. Jadi monggo Mas Gus, jangan kemalaman. Oke. Betul. Ya. Terima kasih ini teman-teman. Alhamdulillah kita mendapat pencerahan yang luar biasa ya dari Dr. Ismail. Ini sebuah pembelajaran yang saya kira patut kita acungi jempol. Kita bersyukurlah malam ini dapat sesuatu yang luar biasa. Baik teman-teman, sebagaimana saran Mas Heri, kita nggak boleh lama-lama. Bagaimana kita sudah menikmati saja hidup ini supaya bahagia, ya kan? Dan malam-malam. Tapi insya Allah kita nanti akan cari materi yang terkait ini. Intinya bahwa kalau kita melakukan bersama, karena konsep kebahagiaan itu tak mungkin sendiri. Jadi kita harus bersama. Tidak ada dalam literatur dimanapun yang saya temukan, tidak pernah ada yang namanya kebahagiaan itu sendiri. Kebahagiaan itu selalu melibatkan orang lain. Nah ini kuncinya. Maka silaturahim masih kita tingkatkan kualitasnya. Nah PR kedua kan bagaimana kita memasyarakatkan kebahagiaan ini di sentro ilmiah. Memasyarakatkan kebahagiaan dan membahagiakan masyarakat. Ya. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi Pak Ismail atas pencerahannya, Kang Yudi, Pak Bambang, Pak Tri. Terima kasih. Semoga kita dapat pencerahan banyak di masa-masa yang akan datang. Insya Allah. Demikian. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Terima kasih. Mas Heri mau menambahkan? Cukup Mas, kita tetap harus berbahagia, unconditional happiness, bahagia tanpa syarat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat sehat. Selamat sehat semuanya. Terima kasih Pak Dokter, terima kasih semuanya. Salam bahagia, Assalamualaikum semuanya.